apa kabar? Baik. Sehat semua? Sehat. Iya, Ibu berharap kalian sehat semua. Kita mau belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa bersama. Nah, nanti dipimpin oleh Luisa. Iya. Kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, kami mau belajar, berkatilah dan bimbinglah kami selama pelajaran dan berkatilah Ibu Bapak Guru kami dan semoga kami dapat mengerti apa yang dijelaskan oleh Ibu Bapak Guru kami demi Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Berdoa selesai. Oke, siap belajar? Iya. Pada kali ini Ibu akan bawa kalian belajar lebih bagus lagi dari yang kemarin. Akan ada yang lain seperti itu. Namun sebelumnya Ibu akan bertanya kepada kalian, masih ingat enggak pelajaran kemarin? Masih. Tentang kalor. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang kalor, pengertiannya, ya kan? Masih ingat? Ya. Panas, apa itu panas? Apa itu yang disebut kalor? Ada yang masih ingat? Ayo. Kalor adalah panas yang bisa berpindah. Nah, sekarang kita mau melanjut pelajaran yang kemarin tentang perpindahan kalor. Seperti itu. Nah, sebelumnya Ibu tanya ke kalian. Siapa di antara kalian pernah memasak di dapur atau bantu orang tua? Nah, angkat tangan, jangan malu-malu. Nah, pernah enggak kalian enggak sengaja pegang alat masak itu? Pernah. Gimana rasanya? Panas. Nah, kenapa bisa panas? Ada yang tahu? Nah, karena ternyata panas itu bisa berpindah. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana panas itu bisa berpindah. Nah, jangan cuma cerita orang, tapi kita akan mengalami ya melalui percobaan. Tapi jangan dulu langsung kita buat percobaan. Kita akan baca dulu di buku pelajarannya ya, supaya kalian nanti lebih paham untuk melakukan percobaan. Kalian bawa toh bukunya? Iya. Oke, kita akan buka bersama-sama buku pelajaran kita di tema 6. Ya, di tema 6 di situ ada subtema 2, pembelajaran 1 tentang perpindahan kalor. Ayo dibuka. Ayo, siapa yang cepat duluan dapat nanti Ibu kasih hadiah. Ayo. Nah, kita baca sama-sama dulu ya. Dibaca, Ibu kasih waktu beberapa saat untuk membaca. Apa perlu dibantu? Di mana? Subtema 2. Nah, subtema 2 siapa yang ketemu? Halaman berapa? Supaya temannya tahu juga. Nah, pembelajaran 1. Ya. Subtema 2, pembelajaran 1. Perpindahan kalor di sekitar kita. Ayo, cari Beli. Ya. Ya, kita baca dulu ya. Halaman berapa? Belum ketemu? Subtema 2. 73. Ya, halaman di pembelajaran 1 ya. Iya, di sini yang pembelajaran 1 itu sudah pembelajaran kedua. Nah, ada yang belum ketemu?
subtema 2. Pembelajaran 1. Iya, ini pembelajaran 2. Yang ini pembelajaran 1. Iya. Oke, dibaca ya. 69. 68, 69. Ini belum ketemu juga. 69. Ya. 69. Nah, ini. Nah, dari sini. Ya, kita belajar tentang perpindahan kalor yang terjadi di sekitar kita. Sebetulnya di kehidupan hari-hari kita menyaksikan, bahkan mungkin pernah mengalami. Contohnya seperti tadi, ada yang membantu orang tua memasak. Nah, mungkin karena terburu-buru atau bagaimana, lupa pegang panci. Apa yang dirasakan? Panas, seperti itu ya. Nah, kita belajar ini supaya kalau kita tahu bahwa panas bisa berpindah, nah nanti kalau kita membantu orang tua masak di dapur tidak akan terjadi seperti itu lagi. Ya, paling enggak begitu. Ya, dimengerti bacanya, ndak usah buru-buru. Nah, kalau sudah kalian nanti membaca, nanti ada tugas. Ibu akan bagikan kertasnya. Kalian akan mencari dalam bacaan itu kata-kata yang penting atau kata kunci. Ya, dalam buku kalian di situ ada yang tercetak warna beda. Warna apa? Hijau. Iya, warna hijau. Nah, itu ditandai ya supaya kalian lebih mudah. Ada kata-kata penting dalam setiap bacaan, setiap paragraf di situ. Itu nanti kalian akan catat di lembar kerja ini ya. Nanti Ibu akan bagikan kertas ini. Nanti jangan lupa ada nama, ada tanggal di sini harinya ya. Ini tugas pertama karena nanti akan ada lagi tugas berikutnya. Ya, dibagi dengan teman ya. Yang sudah boleh langsung kerjakan. Kata-kata yang dicetak berbeda itu adalah kata-kata kunci namanya. Jangan lupa tulis nama. Ya, semangat ya. Semangat. Semangat. Tepuk semangat. 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 Iya, baca, kerjakan tugasnya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 13.
Ayo Welly. Nah, ada yang ibu lupa. Kira-kira apa? Kalian tahu enggak apa yang terlupa dari pelajaran kita? Setiap kita mau memulai pelajaran. Nah, absen, pintar. Ibu yang lupa. Boleh ibu absen sebentar ya? Oke. Antonius Novrianto. Angkat tangan. Ya. Delvinsius Stefan. Ya. Elizabeth Elvana. Loh, enggak hadir. Kenapa? Oh, sakit ya. Faivi. Francisca. Indra Julvio. Sakit dua ya, enggak hadir ya. Jonathan. Karis. Lorencia. Luisa. Marta Kania. Miles. Nicholas Galang. Novita Sri Devi. Nur Siva. Ya. Risma Aulia. Ya, senyum. Welly. Virsian Natanina. Yoga. Yohanes Natalinus. Iya, ibu hampir lupa. Saking ibu semangatnya mau bawa materi baru untuk kalian, ibu lupa absen. Ayo lanjut tugasnya. Nah, ada yang lupa tapi nanti setelah kalian kerjakan ini. Supaya kalian tetap semangat ya. Ada tulis kata-kata yang dicetak berbeda, itu yang kalian tuliskan di situ. Karena itu adalah kata-kata penting dalam setiap paragraf dari teks bacaan. Ya, tulis Welly. Yang mana sudah ketemu? Nah, seperti ini. Nah, itu. Paragraf pertama apa? Ada berapa? Tulis. Ibu tanya, alat tulisnya sudah siap semua belum? Belum. Jangan-jangan ada yang ketinggalan? Enggak ya? Oke. Dicari. Ini ada kata-kata yang dicetak berbeda, itu yang kalian tulis. Itu adalah kata-kata penting dalam setiap paragraf dari teks bacaan. Ada yang belum paham? Boleh tanya? Sudah ya? Kalau diam berarti sudah. Ya. Ingat ya, tulisannya jelas, bisa dibaca. Supaya nanti ibu juga mudah untuk memeriksa. Ya, di teks yang di blok hijau itu ya. Mana lagi?
Mana ini yang di belakang? Ayo, semangat. Masih pagi. Kalau yang sudah, kalian lihat lagi di halaman sebelahnya atau di baliknya, ya. Nah, di situ juga kalian jangan lupa nanti dikerjakan tentang apa coba? Tentang apa coba yang di halaman belakang? Ya, perpindahan panas atau kalor. Nah, ditunjukkan dengan peristiwa apa saja, ya. Jangan lupa ya. Kemudian terjadi dengan 3 cara. Contohnya, oke, kalau sudah dikumpulkan. Ayo tolong ketua kelasnya, biar tertib. Kalian duduk aja. Ketua kelasnya aja yang mengumpulkan ya. Ya. Oke, dilihat sudah? Sudah. Sudah dikumpulkan kalau sudah. Ya, dibantu temannya. Sudah. Nanti ibu periksa. Terima kasih. Gimana? Sudah memahami apa yang kalian baca? Iya. Sudah dikerjakan semua? Nah, sekarang ibu akan membawa kalian belajar masih tentang perpindahan kalor. Tetapi kalau tadi kita semua belajar membaca seperti itu. Sekarang ibu akan bawa kalian belajar melalui tayangan video. Nah, dari situ kita akan lebih memahami apa yang kita pelajari. Sebentar ya, ibu akan siapkan dulu perangkatnya. Sebelumnya kita akan beri tepuk PPK. Masih ingat? Nah, yuk berdiri semua. Iya, sambil menunggu tayangannya, kita akan buat tepuk PPK. Ya, hadap sini semua. Keren. Sip. Oke. Sama-sama ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, integritas. Tuh kan ibu lupa. Ulang lagi. Kalian yang lebih hafal hebat. Yuk. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong,
Iya, oke, sip. Sudah siap? Sebentar ya. Sabar, tunggu dulu. Ya, ini dia. Apa? Baca sama-sama. Iya. Singkat judulnya perpindahan kalor. Sebetulnya yang kita pelajari adalah perpindahan kalor yang ada di sekitar kita. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, kenapa kita pelajari ini? Nah, tujuannya supaya terpotong. Siswa dapat membuktikan perpindahan kalor secara sederhana. Nanti ya, belum. Sekarang kita akan menyaksikan satu buah apa? Video. Nah, kenapa? Supaya kita lebih semangat belajar dan lewat video kita akan cepat paham apa yang kita pelajari. Guys, fokus ya. Selamat pagi semua. Kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan selalu semangat untuk belajar di rumah. Nah, pada hari ini kita telah memasuki materi semester 2 yaitu tentang perpindahan kalor. Nah, materi perpindahan kalor ini merupakan materi tema 6. Baiklah anak-anak, adapun pembahasan materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang panas atau kalor. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang suhu. Yang ketiga kita akan membahas tentang pengaruh panas terhadap benda. Yang keempat kita membahas tentang perpindahan panas. Dan yang kelima kita akan membahas tentang konduktor dan isolator panas. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita memasuki materi yang pertama yaitu tentang panas atau kalor. Nah, anak-anak, pasti kalian semua pernah berjalan di bawah teriknya sinar matahari kan? Kira-kira apa yang kalian rasakan saat berjalan di bawah teriknya sinar matahari tersebut? Tentunya tubuh kalian merasa panas, bukan? Nah, panas yang kalian rasakan itu berasal dari matahari. Panas disebut juga kalor. Nah, tahukah kalian apa saja sumber kalor atau sumber panas yang ada di sekitarmu? Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa sumber panas adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas atau kalor. Nah, adapun sumber panas yang ada di lingkungan sekitar kita, yang pertama itu ada matahari, kemudian yang kedua ada api unggun, yang ketiga ada kompor menyala, yang keempat ada panas bumi, dan yang kelima ada korek api menyala. Dan masih banyak sumber panas yang lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat panas. Nah, anak-anak, panas atau kalor memiliki banyak manfaat bagi manusia. Manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya panas. Nah, adapun manfaat panas yang pertama yaitu panas matahari mempertahankan suhu atmosfer sehingga kondisi bumi sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Kemudian manfaat yang kedua yaitu panas matahari dimanfaatkan untuk menguapkan air laut dalam pembuatan garam. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu panas matahari memungkinkan terjadinya siklus air dan perubahan musim. Dan manfaat selanjutnya yaitu panas matahari dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian serta bermacam-macam bahan makanan. Misalnya gabah padi, ikan, serta kerupuk. Nah, itulah beberapa manfaat panas. Kemudian, materi selanjutnya kita akan membahas tentang suhu. Nah, suhu merupakan ukuran derajat panas atau dinginnya benda. Nah, anak-anak,
Tinggi rendahnya suhu secara tepat diukur menggunakan termometer. Termometer yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah termometer klinis atau termometer suhu badan dan termometer ruang. Suhu dapat dinyatakan dalam 3 satuan, yaitu yang pertama dalam satuan derajat Celcius, kemudian yang kedua dalam derajat Fahrenheit, dan yang ketiga dalam derajat Kelvin. Nah, satuan yang umum yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Kemudian, materi selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh panas terhadap benda. Nah, anak-anak, panas atau kalor dapat mempengaruhi suatu benda. Suatu benda dapat mengalami perubahan jika diberi panas atau kehilangan panas. Nah, ada 2 istilah yang ada di dalam pengaruh panas terhadap benda, yaitu yang pertama, ada yang disebut dengan pemuaian. Nah, pemuaian ini adalah bertambahnya ukuran atau volume suatu benda karena menerima panas. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan penyusutan. Penyusutan adalah berkurangnya ukuran atau volume suatu benda karena menetas panas. Nah, berikut ini merupakan contoh dari peristiwa pemuaian atau penyusutan. Yang pertama, nah kalian bisa perhatikan, ini adalah gambar dari kabel listrik. Kabel listrik terbuat dari logam. Nah, ketika udara panas, maka kabel akan memuai sehingga menjadi lebih panjang. Dan ketika udara dingin, maka kabel akan menyusut sehingga menjadi lebih pendek. Nah, itulah sebabnya kabel listrik dipasang agak kendor sehingga pada malam hari atau ketika udara dingin, kabel listrik tidak putus karena menyusut. Nah, kalian bisa perhatikan di sepanjang jalan terdapat kabel listrik ketika pada siang hari dia mengendor dan ketika malam hari dia menyusut atau lebih pendek. Pada siang hari kabel tersebut memuai, sedangkan pada malam hari kabel tersebut menyusut. Kemudian contoh yang kedua yaitu pada rel kereta api. Nah, jika pada siang hari dan suhu meningkat, maka batang rel akan memuai sehingga terjadi pertambahan panjang. Dengan adanya celah, tidak terjadi tabrakan antara 2 batang rel yang berdekatan yang dapat menyebabkan rel kereta menjadi bengkok. Sedangkan pada malam hari, yaitu suhu mulai berkurang, maka rel kereta api menjadi menyusut. Nah, itulah yang terjadi apabila benda mendapatkan panas ataupun melepaskan panas. Kemudian materi selanjutnya kita akan membahas tentang perpindahan panas. Nah, anak-anak, jika kalian berada di dekat api, maka lama-kelamaan tubuh kalian akan terasa panas. Peristiwa ini menunjukkan bahwa panas atau kalor dapat berpindah. Panas berpindah karena adanya perbedaan suhu antara 2 benda atau lebih. Nah, perlu kalian ketahui bahwa panas dapat berpindah dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan cara konduksi atau antaran, kemudian yang kedua dengan cara konveksi atau aliran, dan yang ketiga dengan cara radiasi atau pancaran. Nah, apakah perbedaannya? Yang pertama, konduksi adalah perpindahan panas yang tidak diikuti oleh zat perantaranya. Kemudian yang kedua, konveksi adalah perpindahan panas yang diikuti oleh zat perantaranya. Sedangkan radiasi adalah perpindahan panas tanpa adanya zat perantara. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, berikut ini Bu Tridi akan memberikan beberapa contoh peristiwa perpindahan panas. Mulai yang pertama yaitu contoh peristiwa konduksi. Adapun contoh dari peristiwa konduksi yaitu yang pertama, ujung batang logam akan terasa panas jika ujungnya yang lain dipanaskan. Nah, artinya
Ketika kalian memanaskan batang logam, maka yang menjadi perantaranya adalah zat logam ini. Panas yang berasal dari api ini akan berpindah ke tangan kalian melalui zat perantaranya, yaitu batang logam ini. Dan batang logam ini tidak ikut berpindah. Yang berpindah adalah panas api ke tangan. Sehingga peristiwa konduksi itu disebut dengan perpindahan panas yang tidak diikuti oleh zat perantaranya. Kemudian contoh lainnya yaitu yang kedua, knalpot akan panas ketika mesin motor dinyalakan. Dan contoh yang ketiga yaitu mentega akan meleleh ketika diletakkan di wajan yang panas. Nah, itulah contoh peristiwa konduksi. Berikutnya kita akan membahas tentang contoh peristiwa konveksi. Adapun contoh dari peristiwa konveksi yaitu ketika memanaskan air di atas kompor yang menyala. Nah, anak-anak, kalian semua tahu, ketika kita memanaskan air, maka bagian air yang berada di bawah bejana kaca ini akan menerima panas terlebih dahulu. Kemudian, bagian yang menerima panas ini lalu bergerak ke atas, yaitu ke bagian yang lebih dingin, sehingga nantinya akan menimbulkan gelembung-gelembung gas udara. Nah, perpindahan panas itu terlihat dengan naiknya gelembung-gelembung gas tersebut. Jadi, perpindahan panas pada air diikuti oleh perpindahan bagian-bagian air, yaitu zat-zat gelembung udaranya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Kemudian contoh yang kedua yaitu terjadinya angin laut pada siang hari dan terjadinya angin darat pada malam hari. Dan contoh yang ketiga yaitu asap pabrik yang naik melalui cerobong asap. Nah, itulah contoh peristiwa konveksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh peristiwa radiasi. Nah, adapun contoh yang pertama yaitu panas api unggun dapat dirasakan oleh tubuh kita. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa panas yang berasal dari api unggun ini langsung terasa ke tubuh kita tanpa adanya zat perantara. Jadi, peristiwa radiasi itu adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Karena langsung panas dari api ini dapat kita rasakan oleh tubuh kita. Kemudian contoh yang kedua yaitu pakaian basah yang dijemur di bawah terik matahari lama-lama akan mengering karena langsung mendapatkan sinar dari matahari tanpa melalui zat perantara. Kemudian contoh yang ketiga yaitu telur ayam dapat menetas jika dipanaskan dengan lampu karena telur tersebut langsung mendapatkan sinar dari lampu tanpa melalui zat perantara. Nah, itulah contoh dari peristiwa radiasi. Kemudian materi yang terakhir yaitu tentang konduktor dan isolator panas. Nah, anak-anak, berdasarkan kemampuannya untuk mengantarkan panas, benda dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu benda konduktor panas dan benda isolator panas. Benda konduktor panas adalah benda yang mudah mengantarkan panas. Nah, contohnya itu ada wajan, panci, cerek, dan lain sebagainya. Benda-benda tersebut mudah mengantarkan panas. Contohnya ketika kalian memanaskan air menggunakan cerek. Jadi air yang awalnya dingin akan menjadi panas setelah dipanaskan karena cerek tersebut mudah mengantarkan panas. Sedangkan isolator panas adalah benda yang sulit mengantarkan panas. Contohnya itu ada plastik, ada kertas, ada kain, dan lain sebagainya. Jadi, ketiga benda ini merupakan benda yang sulit menghantarkan panas. Baiklah, demikian materi perubahan kalor atau panas yang dapat Bu Tride berikan pada hari ini. Semoga apa yang Bu Tride jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Untuk selalu mendapatkan info terbaru seputar materi pelajaran, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Nah, gimana?
Semangat? Lebih paham enggak? Baca buku atau sambil lihat filmnya? Iya, kalau lihat filmnya kita bisa lebih memahami. Nah, tadi baca buku, kita sudah mencari kata-kata kunci, kata-kata yang penting. Nah, kita sudah melihat tayangan video pembelajarannya tentang perpindahan kalor. Ada apa saja tadi? Nah, perpindahan kalor ada berapa macam? 3. Udah lupa ya, baru kita nonton tadi. Apa satu? Konduksi. Apa Ibu ulang lagi? Ada konduksi. Ada apa lagi? Konveksi. Yang terakhir? Radiasi. Kira-kira ada yang ingat tadi apa lah? Kalau konduksi itu yang seperti apa? Ingat enggak? Udah ngantuk? Semangat ya. Kalau yang konduksi itu panasnya berpindah tetapi materinya tidak ikut berpindah. Itu konduksi. Kalau konveksi, contohnya tadi yang merebus apa tadi? Air. Yang merebus air tadi itu konveksi. Kenapa? Karena materinya ikut berpindah. Tadi kita bisa lihat gelembung-gelembung udara kan? Nah, itu berputar. Jadi dia ikut berpindah. Nah, kalau yang ketiga radiasi. Dicontohkan tadi apa? Ibu tes ingatan kalian baru aja. Api unggun. Nah, biarpun kita jauh, kita tidak menyentuh apinya, tapi kita merasa hangat. Apalagi berjalan di bawah terik. Nah, padahal matahari jauh di sono. Jauh enggak? Jauh sekali, jauh pakai sekali. Tapi kita bisa merasakan panasnya. Kemudian contoh radiasi, menjemur apa tadi? Ingat enggak? Jemur pakaian. Sering kan kalian? Kalian kalau jemur pakaian pasti dicari panas matahari. Nah, seperti itulah perpindahan kalor yang kita pelajari lewat buku, lewat tayangan video. Oke. Untuk selanjutnya, supaya lebih paham lagi, lebih seru lagi, kita akan mengalaminya melalui percobaan. Percobaannya sederhana saja. Kenapa sederhana? Supaya kalian mudah nanti misalnya di rumah mau membuat percobaan juga, kalian bisa mempraktekkan lagi ya. Mungkin di sekolah tadi enggak puas aku mau di rumah mau buat lagi. Enggak apa-apa, karena peralatannya ada. Di rumah kalian pasti punya. Ya. Nah, ini karena sudah dibagi kelompok. Kemarin kan sebelumnya Ibu sudah kasih tahu kalian kita akan berkelompok kan? Makanya tempat duduk sudah seperti ini supaya praktis ya, lebih mudah. Nah, sekarang perwakilan kelompok dari setiap kelompok 1, kelompok 2, 1 orang maju ke depan ambil peralatan untuk percobaan. Iya. Ambil satu-satu. Oke, bukunya dikumpul dulu, bukunya disusun dulu ya supaya nanti tidak kena air karena kita akan menggunakan air dalam percobaan ini. Bukunya mungkin bisa disimpan di laci. Ya, di laci aja supaya kalian aman melakukan percobaan. Sudah semua? Oke. Nah, ini dia. Jangan anggap sepele ya, walaupun sederhana, ini adalah alat untuk percobaan. Ya, ini mengantar kalian untuk mengetahui lebih baik lagi bagaimana kalor bisa berpindah. Oke, sekarang gantian kalian menuang air itu panas ke dalam gelas. Ya, gantian ya. Mungkin perwakilan satu kelompok 1. Ya. Oke, ibu lebih amannya kamu di sana, ibu aja yang keliling. Ibu yang keliling ya, nggak apa-apa. Oke, jangan dipegang. Gelasnya taruh aja ya. Iya, stop. Jangan dulu sendok, nanti sama-sama ya.
Oke, sekarang kelompok berikutnya kita akan menyaksikan, mengalami seperti itu. Ada yang mau coba sendiri? Tuang sendiri? Boleh? Berani? Kalian biasa di rumah kan? Iya. Ini ada yang berani tuang sendiri? Ya. Ibu kasih contoh, hati-hati ya, karena kita akan bekerja dengan air panas. Nah, yang sudah kita akan melakukan langkah percobaan berikutnya. Nah, untuk lebih memahami, Ibu akan membagikan lembar. Ya, enggak apa-apa, penuh sekali. Iya, kenapa? Karena kalau terlalu penuh nanti akan tumpah. Ya, kalian harus kreatif mengatasi. Tadi terlalu penuh, jadi bagaimana caranya? Nah, di sini ada langkah-langkah percobaan. Kalian bisa pelajari sebelum lebih lanjut melakukan percobaan. Dibaca dulu. Nah, apa saja setelah peralatan disiapkan, setelah menuang air hangat atau air panas. Langkah pertama kalian sudah lakukan ya, sesuai dengan petunjuk di sini. Sekarang langkah berikutnya adalah, coba baca salah satu yang kuat. Langkah berikutnya, masukkan sendok ke dalam gelas air panas. Oke, kita masukkan. Oke, kita akan perhatikan dulu ya. Masukkan sendoknya ke dalam gelas. Nah, kita akan tunggu beberapa saat. Ya. Nah, kita akan tunggu, kita amati. Beberapa saat lagi nanti akan kita rasakan sesuatu di ujung sendok ya. Nah, bagaimana? Beberapa saat. Ibu kira-kira berapa menit ya? Oke. Nah, berapa menit? 2 sampai 3 menit ya. Oke. Kita akan mengamati, merasakan bagaimana panas atau kalor bisa berpindah. Kali ini kita percobaannya tentang konduksi. Jadi panasnya tidak berpindah tapi dia melalui zat apa tadi? Zat perantaranya. Seperti itu. Panasnya berpindah melalui zat perantara. Oke, sambil menunggu perwakilan untuk menuliskan di lembar percobaan nama kelompoknya. Nah, setelah itu baru kita akan membuat laporan percobaannya. Kalau langkah-langkahnya kalian sudah bisa baca di sini. Oke, kalian bisa mencoba memegang ujung sendok. Apa yang kalian rasakan setelah sendok beberapa saat dicelupkan dalam air panas? Ujungnya di sini ya, yang dipegang seperti itu ya. Akan terasa seperti apa? Ya, di ujung sendoknya yang kalian akan rasakan. Bagaimana rasanya? Yang lain boleh gantian. Apa yang kalian rasakan di ujung sendok setelah beberapa saat dicelup ke dalam air
Kalian juga bisa kok pegang gelasnya. Iya. Walaupun di sini percobaannya di ujung sendoknya, kalian akan lebih merasakan langsung di gelasnya. Pasti akan terasa lebih panas. Oke. Ayo tulis di laporannya apa yang kalian rasakan. Ayo, Ibu kasih kesempatan untuk menuliskan laporan kalian. Ya, yang lain kalau masih penasaran dirasa lagi. Bagaimana rasanya setelah lebih lama lagi dicelup? Apakah semakin dingin atau semakin hangat atau semakin panas? Ya. Ya, oke. Ada yang menuliskan laporan? Ya, di situ laporannya di tempat yang sudah disediakan. Sini boleh, yang saya rasakan apa? Ya. Ayo yang teman yang lainnya bisa membantu kalau mungkin yang menulis susun kalimatnya perlu bantuan, temannya kasih ide ya. Jadi kerjasama. Semua harus terlibat, semua harus ambil bagian. Kerjasama kalian Ibu nilai loh ya. Ibu lihat nih. Belajar menyusun laporan percobaan walaupun sederhana. Supaya nanti kalian kalau sudah kelas mungkin SMP, mungkin SMA, kalian sudah terbiasa membuat laporan. Ya. Kalau sekarang mungkin secara sederhana, tetapi kalian sudah bisa membuat laporan. Semangat ya susun laporannya karena nanti akan kita tampilkan ke depan. Jadi kalian harus berlomba seperti itu. Buat laporan. Ya, terus lanjut, bagus. Sudah selesai kelompok 5, kelompok 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Sama aja, cuma masalah nama kelompok tidak berpengaruh ke nilai. Yang berpengaruh ke nilai adalah kerjasama kalian, keseriusan kalian dalam melakukan percobaan, dalam kerjasama seperti itu. Kamu kenapa? Simpan dulu. Nanti mainnya nanti ya, jam istirahat baru main. Kita belajar dulu. Sudah siap? Belum. 1 menit lagi.
Itu yang di belakang sudah ngobrol, sudah selesai? Oke, sip. Mana yang menyusul lagi? Yang penting jelas laporannya, ya. Belajar menyusun kalimat yang baik dengan kata-kata atau bahasa Indonesia yang benar. Ini buat laporan sendiri. Iya, bantu teman ya. Ayo, kelompok depan ini sudah? Oke, sip. Lagi siapa menyusul? Oke, kalau yang sudah gelas untuk percobaan tadi kalian bisa dikumpulkan di depan supaya kalian nanti tidak apa itu yang tadi gelasnya ya. Kumpulkan di depan sana. Sudah di sana aja dikumpulkan dulu. Nanti selesai pembelajaran baru kita bersihkan. Wakil aja. Ya, taruh aja di situ. Nanti kita akan beresi kalau sudah selesai. Kenapa? Ayo duduk lagi. Iya, bawa ke sini. Oke ya, sudah semua. Oke, sip. Tepuk tangan dulu. Iya, gimana rasanya, seru enggak? Buat percobaan seru. Kalau kalian masih kurang, nanti di rumah boleh dicoba-coba ya. Mungkin enggak cuma air putih, mungkin pakai air sirup. Semangat. Atau bikin kopi susu. Seperti itu. Enggak apa-apa. Tapi hati-hati ya dengan air panas ya, supaya tidak terjadi accident atau kecelakaan kecil saat percobaan. Oke, masih semangat? Ayo kita tepuk semangat lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Panjang. Semangat. Ibu masih panjang, kalian sudah. Oke, selanjutnya kita akan melaporkan hasil wawancara, hasil percobaan. Siapa siap duluan? Oke, kelompok sebelah sana. Satu ya. Yuk, silakan maju ke depan semuanya. Kalau tadi ada yang menulis. Nah, sekarang ada yang mungkin membacakan. Nah, jadi bagi tugas. Ya, siapa yang suaranya lantang? Yang lain dengar ya. Kelompok temannya presentasi membacakan laporan. Oke? Yang lain diam ya. Kuat sedikit. Oke, kita beri tepuk tangan untuk teman kita. Ya, oke, silakan duduk. Kelompok selanjutnya siapa yang bersedia? Oke. Siap? Siap belum? Belum. Ayo yang sudah siap. Oke, siap sini kelompok 3. Kelompok berapa kalian? 3 ya, betul. Ya, siapa yang tugas baca? Sik. Percobaan minum gelas dengan air panas lalu dimasukkan sendok ke dalam gelas yang berisi air panas dan dapat disimpulkan bahwa panas dapat berpindah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Lanjut. Kelompok 5. Ya. Maju. Kenapa buka sepatu? Tadi hujan deras ya. Ya, tapi tetap semangat. Yuk, silakan. Percobaan tujuh sendok rasa hangat atau panas satu sendok logam dimasukkan ke dalam air panas. Gelas juga terasa panas jika dimasukkan air panas. Oke, tepuk tangan. Ya, silakan duduk.
Ayo lanjut, kelompok yang belum. Kelompok 4. Apa-apa. Ayo. Panas dapat berpindah karena zat perantara dari suhu atau panas, contohnya dari sebuah sendok logam yang dicelupkan ke air panas dan tunggulah berapa menit, 2 sampai 3 menit, maka suhu sendok akan berubah secara sendirinya. Tepuk tangan. Iya, hebat. Ya. Oke, kelompok yang terakhir untuk melaporkan percobaannya. Bajunya, siapa namamu? Setelah melakukan percobaan dengan menggunakan dan buka sendok besi merasa panas jika didiamkan berapa saat. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Ya, kita sudah melakukan percobaan, sudah melaporkan ke depan, di depan teman-teman. Ibu salut kalian semangat, baca lantang supaya temannya dengar, itu bagus sekali ya. Oke? Iya, terus bagaimana tadi kesimpulan tentang percobaan kita tadi? Panas dapat berpindah. Iya, panas dapat berpindah. Nah, percobaan kita tadi satu macam yang kita coba, yaitu tentang perpindahan secara konduksi. Ya, karena jam belajar kita juga terbatas, kita tidak memungkinkan untuk melakukan percobaan yang lain. Tapi di pembelajaran berikutnya kita akan lanjutkan dengan percobaan-percobaan yang lebih menarik lagi. Dengan video yang lebih menarik lagi. Ya, kali ini kita akan belajar percobaan satu macam aja ya. Jadi bagaimana kesimpulan tadi? Bahwa panas bisa berpindah. Kalau dalam kehidupan sehari-hari selain yang percobaan tadi apa saja coba? Panas bisa berpindah tadi. Rebus air, masak sayur, apa lagi? Iya, radiasi itu kalau kita jalan di bawah terik matahari terasa panas, menjemur pakaian, itu berarti secara radiasi. Kalau yang merebus air berarti tadi secara apa perpindahnya? Secara apa tadi? Lupa. Konveksi. Nah, yang konduksi tadi selain yang di gelas dicelup sendok tadi, air panas, apa lagi? Coba yang di pembelajaran tadi di video. Selain itu apa tadi? Apa tadi membakar loh? Iya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari apa coba? Memasak. Oke. Iya, menyalakan api unggun itu berarti secara apa? Secara radiasi. Kita tidak menyentuh bendanya secara langsung, tetapi panasnya bisa berpindah. Buktinya kita bisa merasakan panas seperti itu. Matahari juga begitu, jauh di sana. Kita tidak usah mendekati matahari pun bisa merasakan panas matahari. Nah, itu semua membuktikan bahwa panas itu bisa berpindah. Nah, nanti kita dalam kehidupan sehari-hari bisa mempraktekkan ya. Walaupun tadi percobaan sederhana, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mempraktekkan semua. Yang memasak, yang merebus air, ya kan? Yang menjemur pakaian, yang menggoreng juga termasuk. Seperti itu. Iya, jadi sebetulnya secara tidak sadar kita ini semua sudah mempraktekkan, ya kan? Nah, tapi kalau lewat pembelajaran begini kalian lebih paham lagi. Oke. Gimana, masih semangat? Masih semangat. Oke. Tepuk semangat lagi ya.
Tepuk apa tadi? PPK. Berdiri semua. Nah, kita banyak-banyak ice breaking. Namanya ice breaking ya. Supaya kalian tidak tegang, supaya kalian tidak ngantuk. Kita perlu ice breaking. Nah, oke. Tepuk PPK. Reli. Mandiri. Integritas itu begini, hidup rukun kuat. Nah, gini-gini tuh lambang apa? Kuat. Kalau begini kerja mandiri, semangat. Kalau begini tadi apa? Saling gotong royong, itu kerja sama, seperti itu. Kalau tadi begini, nasionalis, kita cinta tanah air, ya kan? Seperti itu. Kemudian religius, berdoa sebelum belajar, contohnya seperti itu ya. Kehidupan kita berketuhanan yang Maha Esa, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan memasuki, sebentar mau mengakhiri pelajaran. Ibu mau tahu kalian seberapa paham kalian belajar tadi. Nah, ibu mau tes seberapa kalian memahami apa yang kita pelajari. Kalian boleh isi di sini. Di sini ada soalnya, ada pilihan ganda, ada isian. Ini pelajaran pertanyaannya tentang yang kita pelajari tadi. Oke, kalian kerjakan dalam beberapa saat. Ibu kasih waktu. Yang tadi perhatikan dengan baik, dengan sungguh-sungguh pasti bisa. Siapa yang belum? Oh iya, ketinggalan. Ini siapa yang belum? 2. Pas. Oke, Bu, kasih waktu beberapa saat kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Nah, sebelumnya ada yang mau ditanyakan terkait pelajaran kita hari ini? Atau ada yang belum dipahami? Tidak usah malu bertanya. Atau mungkin ada kata-kata baru. Ibu, saya baru dengar kata ini hari ini, apa maksudnya? Nah, boleh ditanyakan. Kalau sudah paham semua, ibu senang. Berarti kita belajar hari ini berhasil. Jangan lupa tulis nama. Karena seringkali keasikan, terlalu semangat mengerjakan soalnya, lupa nama.
Sambil kerjakan masih ingat nasionalis, integritas. Nanti di rumah kalian lanjut ya. Di rumah bawa adiknya juga tepuk PPK. Jadi tidak di sekolah aja, kalian ingat juga di rumah. Lebih bagus lagi kita praktekkan. Bagaimana itu nasionalis, religius, dan seterusnya. Sudah selesai? Iya. Nah, sudah dilihat di belakang masih ada lanjutan. Ibu lupa kasih tahu tadi. Karena ada pilihan ganda, ada juga isian atau esai atau uraian. Sekali lagi Ibu ingatkan tulisannya ya. Tulisannya mudah dibaca, rapi. Bu nilai juga ini tulisan kalian. Ya. Ayo Willy, semangat, semangat. Sudah, oke, sip. Boleh dikumpul atau diperiksa lagi? Sudah yakin? Sudah. Oke, ya, kumpul. Oh iya, betul. Ya, begitu. Harus diperiksa dulu, jangan buru-buru dikumpul. Oke, kembali tempat duduk. Ya. Terima kasih. Ayo, 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 semangat, semangat. Nah, lupa, aku tulis nama dulu. Oke, yang belum ada. Ini. Udah susun sini ya, bantu dirapikan. Oke, kalau sudah selesai dikumpul. Ya, kumpulkan. Dikumpulkan di sana ya. Oke, sudah, kumpulkan. Udah selesai ya. Ya. Oke, sudah, enggak apa-apa, kumpulkan. Tuh juga. Siapa namanya? Tetap semangat.
Ayo, sudah dikumpulkan semua? Ya, Ibu tunggu di depan. Ayo yang di belakang. Oke, sudah bisa dikumpulkan? Ya, sudah tulis nama toh? Sudah, ya. Sudah. Ayo, dikumpulkan di depan. Sudah. Ya, kumpulkan sudah. Ya, Ibu mau lihat nanti ya bagaimana hasil kalian belajar hari ini lewat soal-soal yang Ibu bagi tadi. Oke? Selanjutnya kita akan segera mengakhiri pembelajaran kita. Kita tetap semangat, kita ketemu lagi di pelajaran-pelajaran berikutnya. Masih mau nonton? Masih. Nanti Ibu akan carikan video-video yang menarik ya, supaya kita lebih semangat lagi dalam belajar. Oke. Apa? Piala Dunia. Kalau Piala Dunia nontonnya di rumah. Jangan lupa belajar. Oke? Kita akan mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Ibu akan bawa satu lagu daerah ya. Oke, ampar pisang, semangat sebelum kita pulang. 1, 2, 3, ampar pisang, pisangku belum masak, sebiji diurung bari-bari, masak sebiji diurung bari-bari, mangga lepak, patah kayu bengkok dimakan, bengkok makan api, nang mana betis putung, putih gigit di dawang, mana betis na putung digigit. Oke, semangat ya, kita belajar lagu daerah. Oke, sudah mau pulang? Ya, sebelumnya berdoa dulu. Siapa yang berdoa ini pimpin? Gantian. Sini. Berdiri semua. Amin. Oke. Pulangnya baris ya. Tertib ya, mulai dari sini. Jangan pulang, tunggu dulu ya di situ. Oke. Sampai ketemu besok. Jangan dulu pulang, tunggu teman di situ. Oke. Makasih Bu. Ya. Nggak kok pakai sandal. Terima kasih ya Bu. Ya. Pulang dulu ya Bu. Ya. Selamat pulang ya Bu. Iya.